Baik saudara-saudara, kita akan mendengar firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada minggu ini yang saya sampaikan, saya beri judul kebaikan di balik masalah. Saya percaya pada umumnya yang namanya manusia, saudara dan saya, nggak ada yang suka dengan yang namanya masalah. Semua orang inginnya tidak punya masalah. Tetapi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kita belajar bersama, kita melihat bahwa firman Tuhan memberitahu kepada kita bahwa dalam setiap persoalan, setiap masalah yang sedang saudara hadapi hari-hari ini, apapun itu, ada kebaikan Tuhan di dalamnya. Mari kita bersama-sama membaca dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan yang keempat. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan yang keempat, saya akan bacakan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Setiap orang ketika dia hidup atau selama dia hidup, pasti dia punya masalah. Dia punya persoalan dalam berbagai bentuk. Nah, hari ini lewat firman Tuhan yang baru saja kita baca, firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita bahwa ketika kita menghadapi berbagai macam persoalan dan masalah, kita harus punya pandangan yang positif. Sehingga dikatakan tadi kita harus menganggap masalah itu, pencobaan itu sebagai suatu kebahagiaan. Hari ini saya tahu bukanlah hari-hari yang mudah bagi kita. Bukan saja karena masalah virus corona yang ditakutkan banyak orang, tetapi juga ada dampak yang lain. Misalnya secara ekonomi, saya melihat banyak orang terdampak. Banyak orang dalam pekerjaannya sekarang mulai ketakutan karena muncul begitu banyak persoalan di tempat pekerjaan mereka. Belum lagi masalah-masalah yang lain, masalah keluarga. Dan kita melihat saudara-saudara bahwa berbagai macam persoalan sedang dihadapi oleh setiap orang, termasuk kita semua, anak-anak Tuhan. Nah, mari kita melihat apa yang Tuhan sediakan, kebaikan apa yang Tuhan sediakan di balik setiap persoalan yang sedang saudara dan saya hadapi. Kalau kita membaca dengan teliti ayat tadi saudaraku, kitab Yakobus tadi, maka ada 3 kebaikan di balik masalah yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Mari kita melihat satu persatu, 3 kebaikan di balik masalah. Yang pertama, masalah ternyata menjadikan kita menjadi pribadi yang kuat atau lebih kuat. Jadi ketika masalah datang dalam hidup kita, kita jangan asal menengking masalah. Karena sekarang ada satu grup anak Tuhan yang tiap pagi kerjaannya menengking masalah. Dalam nama Yesus masalah ekonomi pergi. Dalam nama Yesus penyakit pergi. Dalam nama Yesus semua pokoknya ditengking saudaraku. Tapi di sini kita melihat ternyata masalah itu saudaraku menjadikan kita menjadi kuat. Perhatikan ayat yang ketiga dari Yakobus pasal 1. Dikatakan begini, sebab kamu tahu ujian terhadap imanmu. Jadi di sini perhatikan ternyata masalah adalah ujian iman. Persoalan atau masalah yang sedang kita hadapi adalah ujian iman. Apa maksudnya? Maksudnya ujian iman supaya iman kita naik kelas. Karena tujuan dari setiap ujian adalah naik kelas. Anak-anak di sekolah ikut ujian supaya naik kelas. Kita juga mengalami ujian iman supaya iman kita naik kelas. Tentunya iman kita naik kelas menjadi lebih kuat. Jadi lewat persoalan sebenarnya Tuhan ingin iman kita tambah kuat. Sebenarnya masalah itu sama seperti ketika kita pergi ke fitness center, saudara. Saudara mau nge-gym, pergi ke fitness center. Nah di fitness center itu kita angkat barbel, angkat beban. Apa sih tujuannya kita angkat beban?
Tujuannya kita angkat beban di waktu kita nge-gym adalah supaya otot kita terbentuk. Betul saudara? Supaya otot kita menjadi lebih kuat. Jadi ketika otot kita pakai untuk mengangkat beban, maka otot jasmani kita menjadi lebih kuat. Tentulah menggelikan dan bikin tertawa. Kalau misalnya ada orang yang memberikan nasihat kepada kita, otot lu jangan sering dipakai. Nanti kalau ototnya sering dipakai, maka ototnya jadi lemes. Ada saudara yang ngasih seperti itu, nasihat seperti itu? Tidak seperti itu, otot itu harus dipakai, dilatih, angkat beban supaya otot saudara lebih besar dan lebih kuat. Demikian juga ketika kita punya masalah, sebenarnya iman kita tuh seperti otot, kita lagi angkat beban iman kita. Maka otot iman kita akan menjadi lebih kuat. Saya belum pernah mendengar ada orang bilang gini, puji Tuhan saudara, sepanjang tahun ini semuanya berjalan lancar. Ekonomi gak ada masalah, keluarga gak ada masalah, bisnis gak ada masalah. Dan itu menyebabkan iman saya tambah kuat. Pernah dengar orang kesaksian seperti itu? Gak ada. Kesaksian rata-rata orang bilang, puji Tuhan saudara, tahun ini saya mengalami masalah ini, masalah itu. Dan oleh pertolongan Tuhan saya berhasil keluar, memenangkan. Menghadapi masalah itu saya keluar sebagai pemenang. Dan sekarang iman saya menjadi lebih kuat. Jadi saudara-saudara, hadapilah persoalan yang hari-hari ini sedang melanda Indonesia. Persoalan masalah virus, persoalan masalah pekerjaan, ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya. Dan percayalah bahwa masalah itu Tuhan izinkan datang untuk melatih otot iman kita, ujian iman supaya iman kita bertambah kuat. Yang setuju katakan amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sekarang yang kedua, apa kebaikan di balik masalah? Ternyata masalah menjadikan kita murni. Apa maksudnya? Mari kita baca ayat yang ketiga. Ya, ayat yang ketiga. Ujian terhadap imanmu itu ternyata menghasilkan ketekunan. Ternyata saudara-saudara perhatikan berdasarkan ayat 3 ini, masalah adalah sarana ujian untuk memurnikan iman kita. Sehingga dikatakan kita akan memiliki iman yang tekun. Iman yang tekun itu artinya imannya ulet. Imannya tidak mudah goyah. Saudara tahu hari-hari ini begitu banyak orang yang gampang meninggalkan Tuhan. Kenapa? Kecewa. Goyah imannya. Waktu menghadapi masalah, kok saya anak Tuhan? Kenapa saya menghadapi masalah? Kok saya anak Tuhan bisa sakit juga ya? Nah ini adalah iman-iman yang salah. Mungkin waktu awal dengar khotbah, ikut Yesus nggak punya masalah. Ikut Yesus semua mulus. Jadi banyak orang ikut Yesus dengan iman dapat berkat, dapat iman. Ikut Yesus punya iman semuanya beres, nggak ada masalah. Tapi justru lewat masalah yang sedang kita hadapi, yang sedang Indonesia hadapi, yang sedang bangsa kita hadapi, sebenarnya dimurnikan. Apakah ketika masalah datang, engkau berkata, Tuhan aku percaya ada maksud Tuhan yang baik di dalamnya. Jadi kita gak gampang pindah, goyah imannya. Kita jadi punya iman yang ulet, yang tekun. Ketika masalah datang menguji iman kita, kita tambah kuat dan kita tambah murni. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai 7, mari kita baca sama-sama, saya akan bacakan. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan, berbagai-bagai macam masalah. Ayat 7 perhatikan. Maksud semuanya itu ialah untuk, baca sama-sama juga yang di rumah, untuk apa? Membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga, ini pentingnya bagi kita yang diuji dan yang menang dan yang murni, sehingga kamu memperoleh apa?
puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi ternyata semua masalah itu adalah untuk memurnikan iman kita. Kalau iman kita setelah diuji dan iman kita ternyata murni, aku percaya Yesus, aku ikut Yesus. Tidak ada tujuan yang lain. Aku mengasihi Dia karena Dia sudah menyelamatkan aku. Tuhan yang begitu baik, Dia sudah mengampuni dosaku. Dan ketika iman kita murni, menghadapi masalah, persoalan, problem ekonomi, problem kesehatan, Tuhan, aku tetap mengiring Engkau. Dikatakan, kita akan mendapatkan upahnya. Jadi orang yang imannya murni bukan sekedar diuji murni begitu aja. Tapi dikatakan dia akan memperoleh puji-pujian. Memperoleh kemuliaan. Kehormatan. Kapan itu? Pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi waktu kita ketemu dengan Tuhan. Setiap orang yang imannya terbukti murni. Tidak punya motivasi yang lain. Dia murni mengikuti Tuhan, mengasihi Tuhan dengan senang hatinya. Tanpa embel-embel yang lain. Dia akan mendapatkan reward, penghargaan dari Tuhan. Itu sebabnya hadapi masalah. Jangan goyah imanmu. Jangan tinggalkan Tuhan. Buktikan. Di tengah situasi yang seperti ini, Anda punya iman yang murni. Yang ketiga, yang terakhir. Apa kebaikan di balik masalah? Masalah ternyata menjadikan kita dewasa. Dan bukankah ini tujuan dari setiap kita anak Tuhan? Tentunya kita jadi Kristen bukan tujuannya jadi konglomerat, jadi terkenal. Atau wah ngerjain apa saja, sukses terus. Bukan itu. Tujuan dari setiap kita adalah kita mau menjadi dewasa. Dewasa itu artinya apa? Punya karakter-karakter Kristus. Menjadi seperti Kristus. Dan bukankah ini visi dari gereja kita NDC? Menjadikan setiap jemaat murid Yesus. Apa artinya menjadi murid? Menjadi murid artinya kita belajar kepada guru kita Yesus. Dan tujuan murid artinya akhirnya adalah menjadi seperti gurunya. Kita mau jadi seperti Yesus. Nah perhatikan ayat yang keempat. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna. Teleios dan utuh. Dan tak kekurangan suatu apapun. Ini saya katakan dewasa. Jadi dewasa itu saudaraku berbicara tentang bukan lamanya saudara jadi Kristen. Bukan wah saya udah 20 tahun, 30 tahun, bukan. Tapi dewasa bicara tentang pertumbuhan rohani kita. Bagaimana kita punya karakter Kristus. Jadi dewasa bicara tentang karakter. Karakter seperti Kristus. Dan itu terjadi ketika kita ngalami masalah. Kita mengalami masalah. Tadinya kita adalah orang yang sombong misalnya. Wah kita orangnya sombong. Lihat orang sebelah mata. Yang ngomongnya gede. Tapi Tuhan izinkan kita diproses. Kita punya masalah. Kita mengalami kegagalan. Dari sombong sekarang jadi rendah hati. Dari mengandalkan diri sendiri. Sekarang jadi mengandalkan Tuhan. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Darinya tidak sabar. Diproses lewat masalah, sekarang harus sabar. Kayak lagu tadi, waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Kita biasanya merasa mau cepet, kita diproses. Lewat masalah kita jadi sabar. Jadi intinya saudaraku, di balik masalah ada kebaikan yang luar biasa. Karena lewat masalah kita menjadi dewasa dalam Tuhan. Kita punya karakter Kristus. Kita punya buah-buah roh. Sabar, ya, kita punya kasih, penguasaan diri. Itu adalah proses pembentukan Tuhan lewat masalah yang sedang kita alami. Itu sebabnya bergembiralah menghadapi masalah yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Karena lewat masalah itu Tuhan membentuk kita, iman kita jadi tambah kuat, iman kita dimurnikan. Saya mau menutup firman Tuhan pada minggu ini. Saya bacakan ayat yang terakhir dari 1 Korintus 10 ayat 13. Tujuan apa saya bacakan ayat ini? Supaya kita menghadapi setiap masalah itu dengan semangat. Dengan gairah.
Karena ada beberapa poin yang penting di dalam ayat yang terakhir ini. 1 Korintus 10 ayat 13. Saya akan bacakan, saudara perhatikan baik-baik. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan apa saudara? Biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Katakan sama-sama yang di rumah. Masalah saya biasa. Saya nggak dengar suara saudara yang di rumah tapi mendengar dengan iman. Semua mengatakan masalah saya biasa. Jadi jangan saudara lebay dan mengatakan masalah saya Pak Pendeta luar biasa. Alkitab tidak mengatakan masalah kita luar biasa. Alkitab mengatakan masalah yang kita hadapi masalah biasa. Jadi masalah yang Tuhan izinkan datang dalam hidup kita masalah yang biasa. Terus dikatakan tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Nah ini lagi sesuatu yang menarik. Masalah kita biasa. Yang selanjutnya tidak melebihi apa tadi? Kekuatan kita. Katakan sama-sama dari rumah saudara atau di tempat saudara mengikuti ibadah online ini. Tidak melebihi kekuatanku. Amin. Tidak melebihi kekuatanku. Jadi saudara jangan menganggap Tuhan itu mengizinkan masalah tanpa mempertimbangkan kekuatan kita. Percayalah masalah yang kau hadapi tidak mungkin melebihi kekuatanmu. Dan yang luar biasa, kalimat selanjutnya dikatakan, pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi masalahmu biasa, masalahmu tidak melebihi kekuatanmu, dan ketika Tuhan mengizinkan masalah itu datang dalam hidupmu, sebenarnya Tuhan sudah menyediakan jalan keluar. Jadi hari ini percayalah kepada firman Tuhan. Saya nggak tahu masalah saudara apa. Mungkin saudara merasa terlalu besar, tapi percayalah. Pasti Tuhan sudah menyediakan jalan keluar. Masalah ekonomi yang kau hadapi. Saudara mungkin di PHK perusahaan. Sekarang banyak perusahaan juga sulit. Tapi percayalah tidak melebihi kekuatanmu dan Tuhan sudah memberikan jalan keluar. Percayalah saudaraku. Kalau engkau sungguh dalam Tuhan, beriman pada Tuhan, ada jalan keluar yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Hadapi setiap persoalan dengan sukacita. Percayalah engkau akan keluar sebagai pemenang. Percayalah sudah ada jalan keluar bagi setiap kita. Ya mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yang di rumah di mana engkau berada berikan kemuliaan bagi Tuhan.